Linda, sudah Koneknya siap, ya. Bu Linda? Iya. Nah, ini dia. Halo, Hai, 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 Assalamualaikum, hai. Bu Linda. Waalaikumsalam. Ih, kamu kok putih? Aku di sini agak gelap. Jadi, Oh, ini lighting. Bu Linda, apa kabar? baik. Alhamdulillah, Rani. Sehat ya. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak ngantuk aja. Gitu. Siang-siang ya, siang bolong gini enaknya tidur. Keluarga gimana, Bu? Pak Hafid sehat? Sehat, sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Mm-mm. Linda, Terus, kemana nih? Tahun baru. Mau kemana? Ada agenda apa? agendanya kayaknya di rumah aja, nggak kemana-mana. Di Kebenaran rumah aja. pas tahun Karena baru masih aku. pandemi juga ya, Bu. Iya, jadi di rumah aja. Kebenaran aku ulang tahun. Nanti kamu ngucapin ya pas tanggal 1. Wah, selamat ulang tahun, Bu Linda. Nanti tanggal 1. Oh, tanggal 1. Kira kemarin. Oh, pas tahun baru Pas ulang tahun tahunnya. baru. Jadi kita di rumah aja. Gimana nih? Tadi aku Oke, kumpul kita mau keluarga. ngobrolin tentang fashion atau peluang ya. Benar? Iya, passion atau peluang. Karena kan Bu Linda ini salah satu yang berhasil menggabungkan keduanya menjadi sebuah bisnis. Dan alhamdulillah bisnisnya luar biasa maju. Nah, barangkali ada teman-teman juga yang penasaran kalau bisnisnya berdasarkan passion itu gimana sih, rintangannya apa aja, suka dukanya itu apa aja. Tapi sebelum kita bahas itu nih Bu, Hmm? mungkin boleh diceritain dulu deh Bu, awal-awal perjalanannya membangun Dapur Lindawati itu kayak gimana sih? Boleh cerita Perjalanan dong ya. Bu? Perjalanan cerita aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau banyak yang tahu kalau kayak aku sebenarnya kenal waktu itu kenal Kang Dewa juga. Sebenarnya aku bisnisnya justru salon muslimah. Nah, justru aku tuh nggak bisa masak sebenarnya, jarang banget masak di rumah gitu kan. Terus akhirnya eh, bisnis usaha salonnya juga udah jalan. Terus aku bingung, aku mau ngapain ya gitu. Terus aku waktu itu juga ngedesain-desain, bikin baju dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya aku ke masak itu justru permintaan anakku. Jadi kan anakku itu dia di sekolah nggak mau jajan di kantin, gitu kan istilahnya. Jadi kalau aku nggak, pokoknya mau aku nggak mau jajan di kantin gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bikin dong, dipaksain bikin gitu kan. Mau nggak mau aku bikin. Terus pas bikin kok enak gitu ya, ngerasanya enak gitu. Terus akhirnya aku posting, bahkan postingan pertama aku pun aku nggak delete gitu. Ada tuh postingan pertama aku tuh bikin puding telur ceplok gitu ya, bentuknya kayak telur gitu ya. Jadi itu tuh aku udah seneng banget gitu kan, iya aku bisa ya bikin. Terus anakku juga kok dia seneng banget, sampai teman-temannya bilang kamu tuh enak banget ya, mamanya rajin banget. Padahal mamanya nggak rajin juga gitu, mamanya rajin banget dan masakannya enak-enak. Sampai temennya suka pada pesen, mau dong gitu, kalau mama kamu bikin aku bikinin juga gitu. Jadi anakku juga gitu. Akhirnya anakku malahan di sekolahan sampai ditegur sama sekolahnya nggak boleh jualan karena teman-temannya pada lari ke kelasnya dia untuk dimakan. Gitu, itu awalnya. Terus aku tuh iseng pas aku mungkin kalau dalam perjalanan aku waktu itu mungkin lagi stuck, bosen ya, lagi bosen ya, pengen ngapain gitu kan. Tapi ya itu, kembali lagi akhirnya aku masak, jadi suka gitu kan. Tapi yang dibalik itu semua aku juga mikir, langsung mikir dari sisi bisnis. Itu ketika kita melihat sebuah peluang mungkin ya, kita masukinnya gitu. Aku ngelihat kenapa ya gitu. Pada saat itu ada sih yang nge-share resep gitu, tapi nggak banyak banget kayak sekarang ya. Terus pada saat itu aku langsung mikir, kalau aku mau bermain di sosial media, karena waktu itu aku ngebangun Instagram itu benar-benar dari nol gitu. Jadi aku nggak punya follower juga, benar-benar dari nol. Terus aku bilang, kalau aku mau bikin konten gitu, aku tuh kepingin, karena aku coba-coba resep gitu kan, karena kita waktu itu pada saat itu belajar, aku coba-coba resep dong. Tapi kenapa hasilnya nggak memuaskan ya gitu, kok kurang ini kurang itu. Jadi yang aku share itu yang udah cocok di lidah aku pada saat itu kan.
Terus aku kepikiran, oh kayaknya ini kalau aku misalnya jadikan sebuah konten, pada saat itu pilihanku adalah membuat sebuah konten make up karena memang waktu itu adanya di dunia salon, atau aku membuat sebuah masakan-masakan. Nah, waktu itu aku masih antusias banget karena sebelumnya juga aku memang nulis buku tentang hijab gitu kan, emang bergelutnya di dunia itu. Mungkin aku hanya pada ada di titik jenuh aja sih. Akhirnya aku coba sesuatu hal yang baru di masa itu aku seneng gitu ya, entah kenapa jadi seneng gitu, kayak enak ya. Terus aku cuma mikir, loh ini segagal-gagalnya aku, kayaknya bahan-bahan yang aku pakai ini nggak terlalu mahal gitu kan. Terus hasilnya juga bisa dinikmatin sama keluargaku. Pada saat itu aku cuma mikirnya itu aja gitu, nggak mikir macem-macem. Aku cuman kepingin, yaudah nih, tapi ini setiap resep yang aku coba aku udah modifikasi sampai sesuai dengan selera aku. Nah itu yang aku share. Nah alhamdulillahnya ya gayung bersambut gitu ya, yang pada ngikutin resepnya itu ngerasa kalau resep yang aku share itu enak gitu. Nah dari situ sih, dari situ pada saat itu juga aku cuma foto sendiri, terus apa namanya upload sendiri, nggak ada tim dan lain-lain. Ya udah sambil berjalan, sambil belajar karena aku seneng banget belajar gitu. Aku terus belajar, kuliah juga, akhirnya ngambil jurusan. Nah ini sih yang menariknya gitu. Akhirnya aku kuliah juga malamnya. Paginya itu aku rajin banget ikutan kursus di mana-mana. Belum lagi kalau dari sisi bisnisnya aku ikut workshop. Hampir semua workshopnya Kang Dewa aku ikut. Terus kalau dari dunia masak, malamnya aku kuliah gitu. Aku emang seneng belajar gitu kan. Seneng sesuatu yang baru gitu. Ya udah, akhirnya itu semua aku gitu deh ceritanya, sampai akhirnya ada di titik ini. Oh gitu. Sampai buat buku, terus akhirnya sekarang buat kursus online. Ya udah pas pandemi semua beralih ke online. Ya udah gitu ceritanya. Oke, Bu, tadi kan waktu awal kalau nggak salah bilangnya awalnya nggak bisa masak ya? Awalnya aku nggak Terus bisa masak. Nggak bisa masak karena jarang ngerasa masak kalau gitu. ada passion nih gitu. Itu kapan, Bu? Ngerasa, oh aku ada Ya passion nih itu di ketika bidang aku ini, pas itu masak, kapan? kok ini enak ya, dan aku suka banget gitu kan. Aku masak, dan sekarang aku baru kepikiran banget ketika kemarin-kemarin itu aku baru mikir, ternyata itu adalah sebuah passion yang terpendam ya, hasrat yang terpendam. Jadi aku ingat-ingat mamaku itu sebenarnya adalah, ini juga teringatnya ketika kita membuat kemarin di endorse salah satu dengan siapa sih yang yang menginspirasi kamu masak, dan aku cuma teringat satu orang gitu, itu mamaku gitu. Jadi ternyata dari kecil gitu ya, dari kecil mamaku itu memang sering banget terima pesanan kue, tapi aku tipe yang nggak pernah bantuin deh gitu. Cuma suka lihat. Liatin aja. Suka lihat tuh, suka dipaksa sama mama gitu, itu bantuin gitu. Mama tuh kue kering, roti-rotian, zaman dulu aja dia tuh udah ikut di mana-mana gitu kan, roti-rotian, terus terima orderan kue basah segala macem lah gitu kan. Nah dari situ aku tuh tertarik sampai lupa loh, makanya aku bilang itu passion sampai lupa. Aku tuh tertarik banget sampai aku memilih jurusan kuliah. Pada saat itu aku sudah masuk jurusan boga di salah satu kampus, aku udah ikut jurusan boga. Terus aku udah ospek pula, saking aku suka mungkin ya tuh, akhirnya ospek. Nah pada saat itu orang tua pas keterima di UI gitu kan, itu aku dijemput gitu, udah nggak usah dimasak-masak gitu kan, padahal pada saat itu aku suka gitu, udah nggak usah dimasak-masak. Akhirnya aku ya udah terjun kuliah. Ya aku kuliah sampai aku lupa kalau aku tuh sebenarnya senangnya masak gitu, sampai bener-bener lupa gitu, sampai punya usaha salon, sibuk ngurusin franchise dan lain-lain, udah lupa sama yang namanya masak. Ya itu akhirnya timbul lagi ketika anakku justru udah besar kan, ketika minta, itu baru
kepikiran, baru kepinginan, dan aku kok suka banget ya gitu. Ketika pada saat itu ada pilihan aku harus terjun di dunia make up dan lain-lain, aku lebih memilih masak karena pada saat itu aku seneng banget ya. Dan aku tuh sehari bisa banyak banget masak gitu. Pokoknya aku mau cobain ini. Oh ini gak enak kurang ini, aku pengen cobain ini gitu. Dan itu sih yang aku kadang sampai bilang sama anakku sekarang gitu ya, jadi pelajaran banget buat aku. Kamu kalau kamu mau pilih jurusan, kamu pilih yang kamu paling suka banget. Coba bayangin, kalau dulu mama kuliahnya udah di jurusan boga, kebayang dong sekarang gitu, jagonya kayak apa gitu kan. Ngomongnya gitu sih gitu. Jadi sama anak aku juga aku pesennya gitu. Buat yang masih muda-muda, aduh pokoknya pilih aja sesuai sama passion kamu. Kamu suka, karena ketika kamu suka, kamu tuh gak ngerasa capek. Itu seperti aku jadinya kursus seminggu tuh bisa 5 kali, malam juga aku kuliah lagi. Dan aku enjoy banget gitu ngejalaninnya, bikin buku dan lain-lain ya gitu deh. Duh aku ngomongnya cepet banget ya, soalnya kalau disuruh cerita tuh ya langsung Benar. seneng banget Lancar cerita. ya cerita. Iya, senang cerita. Nah, Bu, Gitu. kalau dulu ikut kursus, kalau sekarang malah punya kursus ya? Iya, sih. Jadi gitu. Jadi banyak ya. Jadi banyak yang aku pelajari, baik dari yang gratisan. Aku tuh menggabungkan semua sih sebenarnya. Dari gratisan apa sih yang aku dapat? Biasanya itu mereka lebih ke simpelnya gitu. Gimana membuat sebuah masakan itu jadi lebih simpel. Kalau dari kampus aku lebih belajar apa sih tekniknya gitu. Nah kalau dari kursus itu lebih banyak aku ngerasain resepnya enak-enak gitu. Jadi aku lebih ke ngegabungin semuanya gitu supaya apa pesertanya juga bisa dapat apa yang aku rasain itu sih. Jadi aku sekarang jadinya justru ngajar kursus gitu. Sekarang ngajar kursus karena dulunya sering ikut kursus. Sering ikut kursus, sering belajar gitu. Ya sebenarnya lebih dari waktu itu sih dulu ya gitu ya. Jadi lebih ke kadang-kadang kurang puas gitu. Kadang-kadang ada yang ngasih resep mungkin dia baru coba juga gitu. Kalau sekarang aku lebih oh ya jadi kadang-kadang kita kalau kita dapat resep yang belum pas atau apa itu lebih banyak bahan yang terbuang. Tapi kalau misalnya di kursus itu biasanya udah diuji coba ya, udah pas. Apalagi kalau sekarang aku punya catering, kadang aku mau ngeluarin kursus, aku memang harus dijual dulu gitu. Jadi kita udah tahu nih kelemahannya apa sih, kekurangannya apa gitu. Jadi ketika kita kasih kursus, udah yang bagus-bagusnya gitu. Gitu. Oke, wah keren banget, takjub sampai takjub. Karena nih buat teman-teman yang belum tahu, Bu Linda itu selain punya buka kursus juga, Bu Linda juga nulis buku resep ya Bu ya. Iya, Dan aku nulis selain buku nulis buku resep. resep, Bu Linda juga punya toko kuenya. Iya. Betul Bu? Nah, Tapi berarti itu yang resep-resep itu atau gimana Bu? Kue-kue yang dijual itu resepnya yang ada di buku atau beda lagi? yang ada di kursus kebanyakan Oh, yang ada di kursus. kursus. Jadi kan sebenarnya dari dulu juga aku udah jualan gitu kan kuenya, tapi aku nggak di store gitu. Kalau sekarang emang beneran dibikin store-nya gitu. Itu pun sebenarnya aku buatnya berdasarkan keinginan follower aku, pengen ngerasain dong Mbak Linda, kayaknya kita ngiler banget cuman khusus karena kan banyak ya pasarnya, ada yang kepingin jualan sendiri, ada yang kepingin bikin sendiri, tapi nggak kalah banyaknya dan nggak ya gede banget yang kepingin makan langsung. Kamu tipe yang mana nih? Yang makan langsung ya? Ya, tipenya yang Iya, mana? bener. Yang makan langsung. Yang makan langsung. Iya. Jadi ya udah peluang itu kita ambil juga, tapi justru aku kepinginnya teman-teman yang di daerah, yang di mana yang nggak bisa juga kan ngerasain kue-kuenya Dapur Lindawati itu bisa bikin sendiri dan menjadikan peluang usaha buat mereka gitu. Gitu sih. Iya, benar-benar. Itu enak banget, Bu. Pernah coba aku. Gitu ya. Yang Apa ini, ya? iya, yang isi ikan itu, Oh, roti. Nah, panada ada ya. itu, iya. Ada yang ada ranjaunya di dalam itu. Iya, jadi gitu sih. Aku juga apa?
modifikasi kadang-kadang dari makanan daerah, tapi disesuaikan sama selera. Makanya sebenarnya kue-kue atau khususnya di dapur Lindawati sih agak-agak taste-nya agak memang lidahnya si Linda ya, lidahnya aku gitu. Kadang-kadang aku suka nggak mau kalau misalnya, ya aku tuh sukanya pedas, jadi kadang-kadang oh iya ya aku sukanya pedas, aku bikin pedas. Tapi kan nggak semua orang sukanya pedas gitu kan. Ada juga yang nggak suka pedas, ya udahlah. Pokoknya aku maunya kalau panada, karena menurut aku kalau ikan kayaknya jangan, kalau pedas dia hilang lah amisnya gitu kan. Udah kasih aja cabenya utuh-utuh di dalamnya. Jadi kalau yang suka pedas boleh langsung digigit, yang nggak suka pedas ya udah silakan disingkirkan. Gitu. Iya, bener-bener. Enak banget itu, Bu. Nah, Bu, sekarang kalau misalnya kita ngomonginnya tentang passion, mungkin untuk beberapa orang ada yang udah menemukan passionnya itu di mana gitu, kayak Ibu, oh passionnya di dapur nih gitu, bikin kue. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum nemu gitu passionnya apa ya gitu, aku mau ngapain ya gitu, yang mau ngeluarkan effort lebih di mana ya gitu, itu gimana sih Bu cara nyarinya? Kalau aku bilang ketika kita mencari passion kita itu adalah ketika kita melakukan sesuatu hal tapi tanpa beban. Kalau aku patokanku gitu aja. Kalau aku suka, aku nggak mungkin ada orang yang memang sukanya beres-beres rumah gitu ya. Itu juga sekarang kan home decor juga gede banget. Kalau aku suka beres-beres rumah, aku nggak ini gitu. Itu menurut aku, aduh gitu ya. Jadi kalau tapi kalau suruh masak, baru suruh apa aja gitu, Mam segini aku senang aja gitu. Aku tuh kayak yang nggak ngerasa itu bebanku. Sama kalau misalnya aku disuruh make up gitu ya, udah aku suka banget gitu. Jadi kayaknya aku bisa berjam-jam gitu ya, karena beruntung aja ya kita perempuan ya sukanya make up, tapi ada juga yang nggak suka kan. Nah itu sih, jadi ketika kita suka dan kita merasa ketika kita melakukannya nggak ada beban, kalau aku bilang sih kamu bisa nemuin passion kamu gitu. Jadi banyak hal sih sekarang yang bisa dijadikan sebuah peluang usaha ya. Bahkan sekarang tanam-tanaman ya kalau memang suka gitu kan. Jadi Monstera. jadi kayaknya bagaimana sih cara menemukannya, ya udah kamu pikirin apa yang ketika kamu lakukan kamu enjoy ngelakuinnya. Ketika kamu lelah, kamu nggak ngerasa itu lelah. Ketika itu menurut orang, gila banget ya lu ya gitu ya. Kursus dari seminggu bisa 5 kali, malam masih kuliah sampai pulang jam 11 malam, terus masih syuting juga dan masih ketawa-ketawa terus. Mungkin udah mulai nemuin itu passionnya gitu sih. Jadi harus ditemuin ketika kamu melakukan hal terberat dari pekerjaan itu, kamu masih tetap ketawa-ketawa, masih tetap ya gitu, ya masih seneng gitu ngelakuinnya. Gitu sih cara nemuinnya. Karena ketika kita melakukan semuanya dengan seneng, ketika kita ngelakuinnya semua dengan suka-suka aja gitu ya, rasanya hampir nggak ada beban terberat sih menurut aku gitu. Maksudnya kalau dipikir-pikir kan gila banget ya gitu, tapi aku nggak ngerasa itu sebuah beban gitu, dan aku enjoy ngelakuinnya gitu. Sayang. Nah, tuh buat temen-temen yang tadi bisa dicatat mungkin tuh yang belum menemukan passionnya di mana, coba dieksplor lagi. Cari hal-hal yang kayaknya kalau capek tuh nggak kerasa gitu. Dan teman-teman tuh mau mengeluarkan effort lebih di situ gitu. Siapa tahu ada peluang untuk dijadikan bisnis ya, Bu ya. Iya, karena kalau aku bilang sebuah peluang bisnis itu bisa banget kita lakukan apapun itu ya, gue bilang ya apapun itu gitu kan. Nggak kepikiran kalau masak bisa jadi seperti ini buat aku gitu, tapi kalau kita melakukannya dengan senang, kita melakukannya dengan konsisten, yang paling susah, dan terus belajar sih. Yang paling penting adalah terus belajar, mau belajar, karena semuanya aku bilang sekarang udah nggak susah ya, mau belajar tentang bisnis juga udah banyak banget kan. Aku bilang aku juga mungkin kalau jadi alumninya Kang Dewa, aku hampir semua workshopnya Kang Dewa aku ikut semua. Udah gitu aku juga bukannya hobi sih gitu ya, kalau ada yang susah kan, kalau dulu aku kalau misalnya ikut workshopnya Kang Dewa itu suka ada receipt ya,
kita juga suka penghuni receipt setia, bukan karena kita Iya, sebagai rajin. cuman ikut-ikut aja gitu ya. Karena receipt itu menurut aku adalah ketika aku melakukan apa yang Kang Dewa kasih gitu ya, aku jalanin. Terus kan kadang-kadang kita ada suka yang lupa ya, ini apa ya gitu. Nah ketika ini jadi kayak memperdalam apa. Oke, Bu, kalau misalnya kita ngomongin ini nih, kalau tadi kan udah bahas, kalau passion itu berarti sesuatu yang kita itu enjoy di situ, capeknya itu nggak kerasa. Ya. Nah, kalau bisnisnya itu yang penggabungan antara peluang dan passion, itu suka dukanya itu ada nggak sih, Bu? Ngomongin passion ya udahlah ya, suka-suka aja. Dukanya nih, nah kalau aku mungkin adalah aku ini mungkin karena waktu itu udah sering banget ikutan workshop yang Kang Dewa dan lain-lain. Ketika kita sharing kan memang sering diajarin sharing dahulu gitu kan, baru jualannya gitu kan. Nah ketika kita sharing gitu ya, jangan kelamaan juga gitu. Jadi aku cuma mikir gitu, ketika aku cuma sharing doang, memang awalnya kita suka banget kan, kita sharing. Tapi kan itu juga pasti butuh biaya dong. Kita beli bahan, kita coba. Aku berpikir kalau ini nggak menghasilkan gitu, kalau ini nggak menghasilkan, aku yakin banget aku pasti udah akan cari income yang lain gitu kan. Aku pasti udah buang muka cari aja yang lain gitu kan. Jadi gimana caranya aku harus menarik sebuah peluang dari apa yang aku share gitu kan. Meskipun niatan awal aku nggak ada sama sekali ini mau dijadikan sebuah bisnis, aku cuma oh iya ya gitu. Apa sih? Nah, jadi dan aku sekali lagi ketika aku di sosial media juga aku bukan hanya sebagai penikmat. Aku tuh ketika aku scrolling apa sih yang sekarang lagi happening, apa sih sekarang yang lagi disukai sama orang, dan aku cari apa yang orang lain belum lakukan gitu. Jadi pada saat itu aku melihatnya adalah lagi banyak banget waktu itu booming kue artis. Ya, kue artis. Iya, Aku iya, iya. langsung dong googling gitu kan. Aku langsung googling, ada nggak ya resepnya gitu. Ada nggak ya ininya gitu. Dan pada saat itu ternyata nggak ada gitu kan. Oke, nggak ada. Akhirnya aku inisiatif yaudah deh, aku harus buat bikin uang nih dari hobiku, dari kesukaanku apa. Ya udah, akhirnya pada saat itu aku ngeluarin resep-resep kue artis yang pada saat itu nggak ada. Sama waktu itu yang bikin aku booming adalah ketika es kepal Milo. Tapi es kepal Milo dulu belum ada yang nge-share resepnya, gitu kan. Terus aku share resepnya. Ya udah, gimana caranya aku buat uangnya waktu di situ aku cuma kepikiran aku mau jual buku aku, gitu kan. Jual buku aku, akhirnya aku kumpulin resep-resep kue-kue kekinian gitu ya pada saat itu, kue-kue cake artis aku kumpulin, aku buat resepnya sebenarnya dengan versinya aku gitu kan. Membuat cake artis ala dapur Lindawati kan gitu. Ya udah akhirnya aku bikin itu, ya alhamdulillah banget pada saat itu juga aku dikasih tahu kenapa nggak self publishing gitu kan. Ya udah akhirnya aku self publishing, ya udah alhamdulillah laris. Dari situ mulai deh gitu banyak peluang-peluang lain gitu. Saya salah satunya adalah ngajar di kursus online. Oke, Bu, tadi kan sempat dibahas nih waktu Ibu nyari-nyari resep kue artis. Waktu itu lagi happening, terus Ibu berusaha nyari-nyari resepnya. Berarti kalau kita udah passion nih, misalnya di bakery gitu, terus pengen bisnis di situ. Ternyata untuk nyari peluangnya juga kita tetap harus riset ya, Bu ya, bukan sekedar oke deh nyemplung gitu. Tapi kita harus nyari apa nih yang bisa bikin beda ya, bisnis kita beda dibanding yang lain. Iya, iya, itu sih tetap harus dibedain dan tetap harus punya ciri khas sendiri juga ya. Tetap aku ngadain, maksudnya bikin survei apa sih gitu kan, cari-cari juga gitu apa sih yang sekarang banyak. Tapi aku nggak cari yang udah ada gitu, aku cari apa yang nggak ada gitu. Oh nggak ada resepnya yang nge-share, ya udah aku buat gitu, kayak gitu. Nah, tuh buat teman-teman, berarti
nggak sekedar nyemplung aja gitu ya Bu ya, tapi kita harus riset dulu biar kita bisa tetap survive ya bisnisnya. Betul. Apalagi kan apa namanya, pasti persaingan juga banyak kan gitu. Jadi ya kita harus riset dulu. Jadi mending dikumpulin, dicari dulu tujuannya mau apa, udah jelas dulu baru kita jalan. Oke deh. Nah Bu, kalau boleh dong diceritain sedikit pengalaman yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan selama ada di dunia dapur, dunia perkuehan. Apa ya, untuk nggak menyenangkan, udah lupa aku sebenarnya itu tidak menyenangkan atau enggak gitu. Karena kadang-kadang aku sendiri suka yang nggak enak tuh nggak suka dipikirin gitu ya, kadang-kadang, dan aku lupa banget gitu kan. Cuman aku pernah ingat gitu ya, ketika dulu masih sedikit gitu ya followernya segala macem itu, ketika mulai sering nge-share resep gitu ya, itu banyak banget loh sebenarnya yang nggak suka juga. Jadi yang paling gak seneng itu adalah ketika kita dinyinyirin orang sih. Kalau perempuan ya, itu dinyinyirin orang, nggak bisa masak, so-soan, nge-share resep gimana, biasa nggak aja tahu. Aku nggak rasanya bilang, gitu ya. aku nggak cerita kalau aku kuliah sampai jam 11 malam, nggak juga kan aku sempet ngomong-ngomong itu, atau aku belajar udah dari mana, aku resep mamaku juga udah banyak banget gitu, aku nggak ngomong gitu kan. Jadi orang taunya, ini nih apa namanya, belagu banget nih gitu ya, udah nge-share segala macam gitu. Ya itulah kayak gitu. Tapi ya sekarang aku malah udah nggak suka nggak suka ngeliat nyinyiran di Instagram, karena menurut aku ketika kita sharing sesuatu yang bermanfaat, ya udah cuekin aja gitu sih. Itu aja sih yang nggak menyenangkan. Selebihnya menurut aku menyenangkan aja. Nggak menyenangkannya paling ya itulah capek gitu. Itu aja. Kalau yang paling menyenangkan yang masih diingat sampai hari ini ada nggak tuh Bu? Menyenangkan banyak banget. Aku paling seneng banget kalau banyak banget dari follower aku ya, itu yang suka DM aku, suka ngasih screenshot dagangannya larisnya berapa banyak. Dan itu bahkan lebih banyak dari aku sendiri. Dia bisa jual misalnya berapa ribu dalam sehari, dan nggak tahu kenapa aku seneng banget gitu. Ya ampun, meskipun awalnya aku shock ya gitu. Wah gila ya gitu. Tapi itu nyenengin banget buat aku. Sama waktu aku kepilih jadi the best content creator waktu itu, apa namanya, untuk kategori masak, itu juga seneng banget gitu. Akhirnya gitu ya, karyanya diakuin gitu sih. Yang kayak gitu-gitu sih, kalau ada salah satu reward gitu, aku senang suka. Tapi ya yang paling banget bikin aku suka adalah ketika banyak follower aku, terutama saat-saat ini gitu ya, yang akhirnya bisa jualan banyak makanan dan laris, dan mereka keluarganya juga pada senang, mereka bisa masak masakan enak. Itu buat aku nggak ternilai lah ya, senang banget sih aku ngelihatnya gitu. Kadang-kadang tuh suka ngebaca-bacain gitu, banyak banget kan gitu, seneng gitu, ikutan seneng ya, maksudnya ya hampir semuanya bisa kok gitu, sama apa yang aku impikan. Kalau orang tuh bisa baking, orang bisa masak resep-resep yang enak, itu nggak mustahil lagi gitu, kayak gitu sih. Itu berarti yang paling menyenangkannya ya. Nah, kalau sekarang udah nulis berapa ribu resep, Bu? Ada ribuan nggak? Nulis ya. Kalau nulis sih aku cuma Ya. baru 4 buku. Tapi mungkin kalau bikin resep udah ribuan. Bikin kalau bikin resep gitu kan, nyoba-nyoba resep itu udah mungkin udah banyak banget. Kalau kursus aku baru sekitar 300-an kursus. 300 kursus. Kursus online. Wow, banyak banget. Karena basicnya Bu Linda ini suka belajar. Jadi di mana ada ilmu pasti dikejar, gitu ya Bu ya. Aku hobinya ngejar-ngejar ya. Ngejar-ngejar. Kalau dikejar banyak banget, soalnya memang yang suka nanya sama aku gitu kan, Mbak Linda inspirasinya dari mana sih gitu.
kayak tuh aku suka belajar, aku suka ngelihat banyak hal gitu yang kadang-kadang idenya apa ya istilahnya ya waktu itu. Kadang-kadang ketika aku ngelihat, oh iya, ini pasti bagus ya. Itu sih ya, yang masih suka Mbak Linda kasih dong ilmunya apa ya? Aku bilang gitu. Aku nggak punya ilmu yang gimana-gimana untuk melihat sebuah peluang, tapi kayak feeling aja gitu. Oh iya, dan alhamdulillah feelingnya sampai saat ini tuh masih masih berhasil ya. Kayak gitu sih, masih kadang-kadang suka ngelihat apa ya gitu. Oh iya ya aku waktu itu pas ketika booming apa di kursus online ku tuh rujak Aceh. Sebenarnya kok bisa kepikiran sih Mbak Linda ngeluarin kursus rujak Aceh dan langsung booming gitu. Padahal mungkin rujak Aceh udah ada dari zaman dulu gitu. Ya sebenarnya cuman dari ini habis lebaran gitu, pasca hari raya kita habis makan besar. Aku tuh cuma melakukan apa yang aku rasain kebanyakan gitu ya. Aku rasain, aku mulai kayaknya kalau aku keluarin cake lagi, aku posisikan diriku sendiri gitu. Ini kamu habis lebaran, habis makan banyak macam-macam, kamu aku pastikan kamu mau makan nggak? Misalnya gitu kan. Terus aku bilang, mungkin aku kepinginnya yang segar-segar gitu, tapi jangan yang biasa juga gitu. Ya udah, aku bikin rujak aset dan itu booming aja gitu. Kayak gitu sih. Kadang-kadang pakai feeling aja gitu. Apa yang nggak kepikirannya, tapi tiba-tiba oh iya ya ini kayaknya bagus nih gitu. Ya udah aku buat gitu. Kan balik lagi sesuai lidah Linda ya Bu ya. Sesuai dada mungkin awalnya, tapi kalau kayak gitu terus gitu kan, kalau kayak gitu terus nanti akunya nggak bisa di cloning juga kan, jadi akhirnya udah mulai banyak ikut workshopnya. Kang Dewa juga gimana caranya ngebangun tim gitu kan, gimana akunya bisa di cloning, akunya bisa mikirin inovasi-inovasi baru gitu untuk urusan dapur sama siapa ya. Alhamdulillah sih sekarang timnya yang bantu udah banyak banget. Tapi buat teman-teman yang di luar sana yang nggak punya tim, ya nggak usah takut juga, karena memang aku ketika aku mulai waktu pada saat itu aku benar-benar sendirian, masak sendiri, foto-foto sendiri. Pada saat itu aku nggak bisa foto, jadi aku foto-foto sendiri, bikin video sendiri. Ngeditnya juga masih pakai Viva ya kalau nggak salah waktu itu. Kayak gitu, terus pakai meja kecil naik-naik gitu deh, nggak pakai tripod, pokoknya kayak gitu bener-bener. Aku mulai dari nol banget, bahkan tuh kalau bisa waktu itu kayaknya aku simpan di gudang itu meja kecil sejarah aku tuh, aku simpan. Jadi aku pakainya meja kecil supaya aku nggak ribet. Jadi meja kecil kan jadi bisa ditaruh di bawah dong gitu kan, jadi aku bisa di atas tuh nggak capek-capek. Dan gantinya itu gitu tripod. dari situ, dari situ aku belajar gitu kan. Kita lihat, terus kita lihat dong postingan orang, pastinya kita lihat postingan orang, kok keren ya, oh iya dia ternyata pakai tripod loh, oh yaudah kita pakai tripod. Terus kita mulai pakai lampu-lampu dan lain-lain. Terus ketemu sama teman, terus kita jadi gimana, kemudian temanku juga video editor gitu kan di salah satu TV gitu kan sih. Yaudah gimana ya, aku bilang gitu. Nah, kita bikin, ya udah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya sih ya udah tambah lama ya timnya udah tambah banyak, ya udah gitu aja. Jadi bener-bener dimulai dari dari nol banget. Tapi ya itu juga nol banget juga nggak yang santai-santai, nol banget tapi rajin belajar. Ada workshopnya di mana apa yang aku nggak tahu aku kejar, aku belajar gitu. Sama kayak kemarin kalau dari timku sendiri. Jadi kalau dulu aku ketika tim udah semakin besar, itu kita malah semakin bingung kan, semakin bingung maintainnya juga kayak gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya kemarin tuh aku juga sampai berapa orang. Aku sekarang kalau ada timku, ini CS Ninja tadi aku dengar ya, itu aku kirim aja. Sudah belajar CS Ninja. Jadi bukan aku yang ngajarin gitu. Kan Ridwan tuh ya, bisa aku kirim aja lah tim-timku gitu ke Billionaires Coach gitu deh. Gitu. Iya benar. Nah, Bu Linda tadi kita sempat bahas tim nih. Kalau boleh tahu, sekarang timnya udah ada berapa banyak sih, Bu? Timnya untuk yang apa nih? Yang video atau cuman Ya, apa namanya? semua deh, semua kalau di total. Enggak sih, enggak banyak-banyak banget sih, ada 40-an ya. 40-an deh.
Wow, banyak. Oh, 40-an lah, kurang lebih gitu. Jadi Itu jadi dibagi-baginya gimana? Ada yang bagian dapur, ada iya, yang ada bagian yang bagian marketing gitu. dapur, ada yang bagian editor, ada yang sekarang yang paling banyak justru itu adalah di divisinya ya online, CS-CS-nya sekarang yang banyak. Makanya aku Online. terbantu banget tuh sama CS Ninja. Saya tinjak, Karena kan iya. Ada lagi bulan ordernya depan. online, jadi justru paling banyak aku di ini CS-CS-nya si admin-admin yang banyak. Kalau Ada yang tim kayak baru dapur nggak, Bu? segala macam kan kita bisa CS-nya? juga dibantunya sama peralatan-peralatan lah ya gitu. Tapi kalau CS itu kan berhubungan sama orang ya ini kayak gitu deh. Yang paling banyak justru aku yang CS-nya. Bener. Kalau ada timnya yang baru, pasti dikirim lagi ya, Bu, Oh ke CS iya dong, Ninja. aku udah bilang, kapan gitu? Kapan sih mulainya? Soalnya kan biasanya gitu, yang anak lama juga kadang-kadang udah repot sendiri sama kerjaannya mereka kan. Jadi aku kadang-kadang udah WA dulu, Kang Iwan kapan sih gitu CS Ninja nih? Aku paling pusing karena paling banyak di situ kan. CS Ninja udah pengen buku-buku aja ngirim gitu. Iya, Pokoknya iya, hampir iya. semua ya. Launching produk juga, produk launch Dynamite ya. Itu juga karena kan aku Dynamite. berhubungan dengan suka launching kan. Jadi ya suka Launching. launching apa ya udah belajar di situ. Pokoknya aku kayaknya jarang banget absen deh. Kalau ada ada Iya, workshop dengan Dewa rajin aku pasti banget Bu nongol. Linda ini. Apalagi kalau ada boleh Nah, riset gitu ya, aku apa sih ada gitu. boleh dong. Nah, Bu, Gitu. kalau waktu itu nih, kenapa Bu Linda memutuskan yakin banget ikut deh? Semua workshopnya Kang Dewa ikut, semua workshop billionaire ikut. Kenapa yakin Oh, banget untuk ikut? jadi aku kenal Kang Dewa itu kalau nggak salah 2015 ya. Dulu juga masih workshop yang ada. Aku waktu itu sempat coaching apa namanya one on one gitu kan. Tapi kan itu udah nggak ada gitu kan. Terus eh, apa masih BlackBerry juga aku juga waktu itu ikut. Kenapa aku memutuskan? Karena memang ilmunya dari Kang Dewa, Mas Mirza yang suka aku gangguin sih Mas Mirza ya itu apa namanya kepake banget sih menurut aku kepake bangetnya ada aku juga memang rajin banget ikut workshop di mana-mana gitu kan tapi aku Kang Dewa itu menurut aku relate banget lah sama yang maksudnya apa yang dia lakukan itu dia kasih gitu kan jadi udah tergantung kitanya aja dan gak jelimet kalau aku bilang ya kalau istilahnya ibu-ibu gak jelimet aku masih bisa ngikutin gitu kan terus aku masih bisa praktekin ya gitu sih kalau menurut aku ya karena relate aja sih bisa diikutin menurut gitu sih lebih bahasa simpelnya bisa diikutin dan ilmunya Diikut. ya udah terbukti jadi tinggal kita ngikutin aja sebenarnya jadi kalau ada yang nggak berhasil pertanyaannya adalah ngikutin apa enggak gitu, gitu Iya, sih itu dia kebanyakan masalahnya di situ. masalahnya gitu aja Oke ketika deh. kita ilmunya udah dapet masalahnya dijalanin apa enggak gitu makanya aku kenapa aku Oke suka deh, Bu resit itu Linda. sebenarnya adalah ada nggak ya yang belum aku jalanin sebenarnya itu kayak ngechecklist gitu oh iya aku ini udah oh ini aku belum oh ini aku udah gitu sih jadi ya sama juga seperti di kursus aku sebenarnya kalau misalnya beneran sesuai sama step-stepnya kita ngikutin itu ya insya Allah berhasil karena jarang banget ya ada orang yang apa namanya memang bisnisnya di situ gitu kan ngasih ilmunya ilmu yang belum diuji coba gitu jarang banget sih menurut aku gitu jadi tinggal ketika kita belajar sesuatu sih sebenarnya tinggal kita mengikuti atau enggak sih tingkat keberhasilannya cuma dari situ aja. Oke, nah ini mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari tadi banyak banget kayaknya yang mau nanyain, ada yang nanyain resep juga Iya malah. nanyain resep ya. Nah, Tahu nggak? terakhir nih Aku tuh Bu. kalau ditanyain resep Ya, dadakan, serius. Kadang-kadang ya, tuh aku saking bingung. banyaknya gitu kan resep. Aku tuh suka nggak, aduh ya, diapain ya gitu. Aku suka lupa karena kadang-kadang kan banyak banget kan pertanyaan yang Mbak ini Iya, resep ini iya, berapa iya. gram ya? Ini aduh aku nggak tahu. Bukannya nggak tahu, aku nggak inget gitu kan banyak banget. Belum Jadi, buka catatan enggak? jadi kalau kadang-kadang kalau pas lagi live ya udah aku suka tanya ini yang aku lagi bikin karena kadang-kadang kan resepnya aku pegang gitu kan kayak gitu sih. Oke, nah sebelum
kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih buat Bu Linda. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Bebas, mau nanya apa aja nanti dijawab sama Bu Linda. Ya. Nah, untuk Bu Linda, Bu, terakhir nih, harapannya apa sih untuk UMKM di Indonesia dan juga untuk Dapur Lindawati di tahun 2021? Barangkali ada resolusi-resolusi yang ingin dicapai? Oke, kalau aku lebih mendoakan gitu ya untuk para UMKM, untuk ibu-ibu di luar sana yang sekarang sedang merintis bisnis kulinernya gitu ya. Tetap optimis aja gitu. Karena sekarang udah bukan permasalahan mereka bisa apa, mereka nggak bisa menjualnya juga kadang-kadang, terus takut juga mau mulai karena mungkin gak ada modalnya, karena ini paling banyak banget yang sering aku tanyain ya. Sebenarnya kita berada di fase kita menyikapi sesuatu itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk para UMKM di sana yang ngerasa nggak punya modal atau apa dan lagi mencoba untuk berbisnis di kuliner, khususnya follower aku itu nggak apa-apa gitu ya, dibuatnya tuh jangan terlalu banyak dulu. Bahkan aku suka saranin gimana kalau misalnya bisnisnya mulainya dengan open PO aja gitu. Jadi maksudnya supaya nggak keluar modal, karena biasanya kalau kalau kita berbisnis di kuliner itu kan biasanya ambil keuntungannya antara 2 sampai 3 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya kita membuka PO, mau nggak punya modal, nggak apa-apa, gampang. Kamu buka gitu ya, open PO nih, saya mau bikin ini. Nah itu mereka suruh DP dulu 50%. Biasanya gitu ya. Aku suka saranin dulu juga, aku ketika mau mulai, aku maunya DP dulu dong gitu. Karena jadi kan kita nggak ngeluarin modal lagi ya, modalnya itu dari DP-nya itu. Jadi kalau ada sesuatu hal atau apa ya, benar-benar DP-nya dari modal itu, nanti setelah dia bayar baru itu keuntungan kitanya gitu. Jadi maksudnya banyak banget, asal kita tetap optimis aja gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan pandemi memang masih parah banget, tapi peluang-peluang masih terbuka lagi kan gitu kan. Jadi ya tetap dijalanin aja gitu. Kalau yang nggak punya modal, ngerasa nggak punya modal, tenang aja gitu. Maksudnya kamu banyak cara lah ya gitu. Atau kamu pokoknya nggak usah takut deh. Tetap optimis aja di 2021 nanti kita bisa berhasil gitu. Pokoknya aku juga ikut doain semuanya berjalan baik-baik aja gitu. Jangan kelamaan gitu. Jangan kelamaan mau pengen coba tapi nggak jalan-jalan gitu. Gitu deh. Oh, amin. Mudah-mudahan UMKM Indonesia ini bisa jadi lebih baik ya, bisa berkembang lebih baik. Iya, terus jangan takut, pokoknya intinya jangan takut aja. Jangan takut mencoba, jangan takut diomongin orang. Udah, pokoknya jalan aja. Gitu. Jalan dan tetap belajar. Oke, Bu Linda, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah siap? Saya deg-degan. Boleh dong. Kenapa? Oke deh. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada yang minta resep puding telur ceploknya. Dikasih nggak tuh, Bun? Nanti, bisa juga tuh. Jadi nostalgia ya. Nanti insya Allah kapan-kapan nanti aku buatin lagi ya. Itu lucu banget tuh, deh pokoknya. Aku pertama kali bikin itu seneng banget. Tuh, nanti dibikinin, dibuat konten mungkin ya. Makanya di follow aja akunnya, barangkali dibikin videonya tuh yang puding itu. Iya, insya Allah nanti dibuat. Terus, ini ada yang nanya nih Bu, ya? Sebentar. Ini apa nih, dapur_umi. Gimana caranya supaya kita tetap istiqomah nih Mbak dalam bisnis? Boleh. Boleh. Gimana tuh Bu? Istiqomah dalam bisnis ya sebenarnya sih lebih banyak ke tujuan aja sih. Tujuannya berbisnis itu untuk apa gitu ya. Karena ibu-ibu ya terutama itu pasti turun naik banget gitu kan. Ketika kita jelas tujuan kita misalnya untuk membantu keluarga atau nyenengin orang tua, semoga semua niatannya juga jadinya lebih
ikhlas ngejalaninnya gitu. Aku juga kalau misalnya suka ditanya juga gimana tetap turun naik dalam bisnis ini gitu ya, itu kan normal aja gitu. Jadi ketika kita lelah ya kita berhenti. Ketika kita istilahnya kalau kita butuh masukan ya kita cari masukan lain gitu. Jadi dijalanin aja dengan enjoy aja gitu kalau tujuan kitanya jelas sih. Karena ya problem dalam hidup pasti banyak banget ya, pasti nanti ada yang ini gitu kan segala macam. Kalau aku ya udahlah, tujuan awalnya apa sih gitu. Tujuan awal aku adalah banyak orang yang bisa buat kue-kue enak kan. Jadi itu ngebikin aku ketika banyak yang berhasil, ketika aku banyak orang yang senang, ya udah gitu. Mungkin segelintir orang yang